Dunia pekerjaan tentunya memiliki masalahnya tersendiri. Nah, terkadang masalah inilah yang membuat pribadi seseorang menjadi lebih berkembang, berinovasi, dan juga bisa menemukan solusi-solusi yang cukup membuat perusahaan bisa menjadi lebih maju lagi. Saya akan coba bacakan pengertian yang pertama. Menurut Evans dalam Suharman tahun 2005, problem solving atau pemecahan masalah adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemilihan jalan keluar atau cara yang pas untuk tindakan dan perubahan kondisi sekarang menuju situasi yang diharapkan. Yang kedua ada menurut Chauhan dalam Satria 2009, problem solving atau pemecahan masalah adalah tingkat tertinggi dari proses belajar karena adanya prediksi, analisis, dan faktor-faktor dan prinsip untuk mengembangkan hubungan sebab akibat. Menurut Rahmat tahun 2005, problem solving merupakan proses berpikir yang dilakukan untuk memahami realitas dalam pengambilan keputusan, memecahkan masalah, dan menghasilkan hal yang baru. Nah, ini adalah 3 pengertian dari problem solving menurut para ahli. Oke, karena kalau kita lihat problem solving ini cukup penting untuk beberapa posisi, terutama posisi leader. Kenapa? Karena seseorang leader harus mampu mencarikan jalan keluar untuk permasalahan yang ada, bukan hanya yang muncul dari dirinya sendiri, tapi juga yang muncul dari tim. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang interviewer untuk bisa menggali lebih dalam lagi apakah calon kandidat yang akan bergabung dengan perusahaan kita ini sudah memiliki problem solving yang tepat, yang sesuai dan bisa diimplementasikan di pekerjaan kita. Oke, pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada interview kita adalah, bagaimana cara Anda menangani sebuah masalah ketika ada masalah entah itu dari diri Anda sendiri ataupun dari tim atau mungkin dari kebijakan perusahaan, dan bagaimana langkah-langkah yang akan Anda tempuh untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, tentunya karena ini jenis pertanyaan terbuka, akan banyak sekali jawaban yang bisa disampaikan oleh teman-teman calon kandidat kita. Banyak sekali dan bisa sangat luas, tapi saya akan coba bahas jawaban-jawaban atau konsep-konsep yang menurut experience kita ini bisa mengindikasikan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah secara tepat. Jawaban yang paling simple yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Jadi ketika kita bertanya kepada calon kandidat kita, langkah apa yang akan ditempuh untuk memecahkan masalah, dan si kandidat menjawab langkah pertama yang ia tempuh adalah identifikasi masalah, nah jawaban ini sudah sangat tepat. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita akan gali lagi. Ketika masalah tersebut sudah teridentifikasi, langkah apa lagi yang akan dilakukan? Langkah yang selanjutnya adalah mendefinisikan masalah. Ketika kita sudah mengumpulkan banyak sekali info-info mengenai penyebab masalahnya, ya, atau akar masalahnya, nah kita definisikan masalahnya. Jadi sebenarnya masalahnya itu apa? Nah, kita harus definisikan secara real dan secara tepat, dan juga kita akan kelompokkan apakah ini masalah yang bisa diselesaikan sendiri atau masalah yang harus diselesaikan bersama-sama dengan tim. Ingat teman-teman, ketika kita mendefinisikan masalah, ini adalah langkah yang cukup krusial untuk menentukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan sampai ada hal-hal yang kita lakukan secara terbalik. Contohnya, masalah secara pribadi, masalah yang muncul dari pribadi, kita selesaikan secara berkelompok. Ataupun masalah kelompok, kita selesaikan secara pribadi. Seperti itu. Jadi ketika itu masalah pribadi, kita akan selesaikan secara pribadi, dan masalah kelompok kita akan selesaikan secara kelompok. Oke, nah kemudian kita akan bertanya, setelah masalah tersebut dicari penyebabnya, digali penyebabnya, kemudian yang kedua adalah kita definisikan masalahnya secara real, yang ketiga adalah mengeksplorasi berbagai kemungkinan alternatif. Nah, jadi kita akan mencoba mengeksplor berbagai kemungkinan alternatif yang ada. Apakah boleh dilakukan trial and error? Boleh sekali dilakukan trial dan error. Atau mungkin based on experience. Ketika kita sudah pernah mengalami masalah serupa, itu biasanya akan lebih mudah untuk mencari jalan keluarnya karena kita sudah tahu ketika kita mencoba langkah A, oh hasilnya akan bagus. Ketika kita mencoba langkah B, hasilnya akan kurang maksimal. Atau ketika kita mencoba langkah C malah muncul masalah baru. Nah, based on experience ini juga sangat dibutuhkan karena kita bisa menghemat waktu. Tidak harus trial and error setiap alternatif yang ada.
Alternatif ini bisa muncul dari banyak sisi. Karena itu, seorang leader sangat dihimbau untuk bisa merangkul timnya untuk mencarikan jalan keluar. Karena masukan-masukan dari tim itu merupakan salah satu alternatif juga. Kemudian, setelah kita mencari tahu penyebabnya, mendefinisikan masalahnya, dan mencari langkah-langkah alternatif untuk menyelesaikan, maka langkah yang terakhir adalah do an action. Kita harus melakukan langsung aksinya bagaimana cara menyelesaikan dari hasil yang sudah kita explore. Tentu saja, apakah cukup untuk melakukan aksi saja? Tidak cukup. Kita juga harus melakukan evaluasi. Apakah hasilnya atau outputnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan? Sudah sesuai dengan yang tim harapkan? Kalau ternyata permasalahan tersebut masih belum bisa tersolusikan dengan baik, maka kita harus kembali lagi ke step awal. Apakah identifikasi masalah kita sudah benar? Apakah definisi masalah kita sudah benar? Apakah cara kita mengeksplor sebuah masalah sudah benar? Begitu seperti yang tadi sempat saya sampaikan, ketika ada salah satu anggota tim yang sangat sulit untuk diberikan perintah, ketika kita perintahkan A, kenapa dia tidak mau melakukan dan malah melakukan hal sebaliknya? Ketika kita perintahkan B, dia juga tidak mau melakukan. Kita harus cari tahu dari banyak sisi, dari banyak background. Contohnya, ketika kita temukan bahwa salah satu indikasi dari ketidaksesuaian apa yang kita perintahkan itu ternyata dari masa bekerja, apakah ini bisa menjadi salah satu indikasi? Bisa. Masa bekerja yang jauh lebih lama dari kita sebagai leadernya. Semisal si tim tersebut sudah 5 tahun dan kita masih baru 3 tahun. Nanti si A sudah berada di perusahaan jauh lebih lama dari kita, bukan? Nah, kemudian kita akan gali apa sih yang menjadi ekspektasi si A dan apa yang dia pikirkan terhadap dirinya. Oh, ternyata si A ini sangat bangga sekali dengan knowledge yang sudah dia punya. Dia merasa bahwa dalam jangka waktu 5 tahun bekerja, dia bisa bekerja secara autopilot tanpa harus diberikan perintah, tanpa harus disuruh ini itu, dan dia sudah bisa melakukan segalanya sendirian. Oke, kita bisa pakai jalan keluar dengan mengganti kata perintah menjadi kata delegasi. Jadi kita berikan satu tugas, output yang kita harapkan, tapi biarkan si A ini untuk mengembangkan apa saja yang mau dia lakukan selama outputnya sesuai dengan yang kita harapkan. Beri dia wadah untuk mengeksplorasi semua knowledge yang sudah dia punya, semua skill yang sudah dia punya, berikan dia wadah untuk bisa mengembangkan itu, melakukan dengan caranya sendiri. Kita pantau saja bagaimana proses dia melakukan dan bagaimana hasil akhirnya. Itu adalah salah satu contoh dari bagaimana cara problem solving atau menyelesaikan masalah dari habit atau behavior salah satu tim kita. Mengingat pentingnya problem solving skill untuk seorang leader, kita juga harus bisa menganalisa bagaimana cara dari seseorang untuk menjelaskan langkah-langkah yang dia lakukan untuk menyelesaikan masalah. Ketika kita sudah tahu konsepnya seperti tadi, itu bisa menjadi landasan utama kita untuk bisa menilai apakah dia memang sudah bisa menyelesaikan masalahnya yang terjadi baik dari dirinya sendiri maupun dari tim, apakah dia sudah benar-benar mengimplementasikan cara-cara yang dia sebutkan tadi, benar-benar sudah diimplementasikan ke dalam lingkungannya bekerja. Nah, kita bisa melihat itu dari bagaimana cara dia menjelaskan. Apakah dia menjelaskan dengan yakin, dengan mantap, dan bisa memberikan contoh-contoh secara real. Jadi ketika teman-teman nanti menginterview seseorang leader, calon leader, dan calon leader tersebut sudah bisa menyebutkan langkah-langkah yang dia lakukan, mintalah untuk dia memberikan contoh. Oke, identifikasi masalah. Contohnya seperti apa sih, Pak? Contohnya seperti apa sih, Bu? Identifikasi masalah yang seperti apa? Coba Anda berikan salah satu masalah yang pernah Anda temui selama bekerja, dan bagaimana cara Anda mengidentifikasi masalahnya. Begitu juga dengan langkah-langkah selanjutnya. Mendefinisikan masalah, mencari akar permasalahan dan kemudian mencari jalan keluarnya dan bagaimana cara dia melakukan evaluasi terhadap pemecahan masalah yang sudah dia lakukan. Bisa menjadi seseorang problem solver, tentunya dibutuhkan skill yang sangat luar biasa dan pengalaman yang tidak main-main. Jadi kita diharuskan untuk berpikir secara sistematik dan logik dalam waktu yang bersamaan dan juga mengaplikasikan atau mengimplementasikan bagaimana sih masalah-masalah yang sudah pernah kita temui sebelumnya, apakah ini bisa menggunakan cara yang sama, apakah imbasnya juga akan sama dengan yang sudah pernah kita lakukan. Nah, itulah mengapa experience juga cukup penting. Dengan experience yang cukup banyak, dengan intensitas menemui masalah yang cukup banyak, seseorang bisa jauh lebih handal dalam mencarikan jalan keluar sebuah permasalahan. Jadi Anda bisa tanyakan, seberapa banyak masalah yang Anda temui dalam bekerja? Tapi ingat, masalah ini bukan masalah yang muncul dari diri sendiri.
Karena ketika masalah yang muncul dari diri sendiri jauh lebih banyak daripada masalah yang keluar dari lingkungan pekerjaan ataupun dari timnya atau dari kebijakan perusahaan, ini perlu kita cari tahu apakah orang tersebut memiliki masalah dalam kehidupan pribadinya yang bisa mengganggu kinerjanya selama bekerja. Tapi ketika masalah itu muncul dari lingkungan bekerja, dari tim, dari challenge-challenge yang diberikan, dan dia bisa menyelesaikannya dengan baik, nah inilah contoh leader yang memiliki skill problem solving. Yang bisa kita nilai adalah bagaimana respon dia ketika menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana yang dia pikirkan ketika pertama kali masalah tersebut muncul. Apakah panik? Apakah berusaha dengan tenang? Nah, ini yang perlu kita gali. Kita bisa berikan contoh bagaimana cara dia menyelesaikan masalah, contohnya seperti ini. Bapak Ibu, apabila Anda menemui masalah dalam tim Anda, ada salah satu tim Anda yang tidak memiliki motivasi bekerja atau tiba-tiba dia demotivasi. Apa yang Anda lakukan? Dan semua pekerjaannya cukup terganggu, sampai beberapa pekerjaan harus Anda yang bantu handle. Oke, Anda bisa melihat dari respon yang dia berikan, apakah dia panik, kemudian dia langsung menyampaikan solusinya dengan terbata-bata, atau si interview ini mencoba menghela nafas, kemudian bilang, oke, saya pikirkan dahulu. Atau yang paling bagus adalah ketika si interviewee balik bertanya kepada Anda, bolehkah saya lakukan beberapa hal interview kepada si A ini yang memiliki motivasi bekerja yang menurun atau demotivasi? Saya akan melakukan wawancara dengan si A dan bertanya-tanya apakah yang menjadi kendalanya selama ini. Oke, menggali, mencari jalan keluarnya. Ini adalah langkah yang dasar yang harus dilakukan untuk mencari jalan keluar atau menjadi seorang problem solver. Itulah beberapa pertanyaan atau beberapa cara untuk menggali kepada kandidat kita bagaimana cara dia untuk menyelesaikan masalahnya atau menjadi seorang problem solver. Nah, mengingat pentingnya posisi seorang leader, ini adalah fungsi yang cukup strategik dan tidak hanya menetapkan goals atau menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, tapi dia juga harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang muncul selama perjalanan menuju goals tersebut. Ini sangat penting karena apabila seorang leader salah mengambil keputusan, ini bukan hanya mempengaruhi kinerja dirinya sendiri, tapi juga kinerja tim dan divisi ataupun departemennya. Jadi, bagi seorang interviewer sangat penting bisa membaca apakah seorang kandidat memiliki skill untuk memecahkan masalah atau tidak. Dan tadi adalah beberapa dasar yang harus dilakukan seseorang untuk bisa menyelesaikan masalah. Apabila dasarnya sudah benar, lakukan probing. Gali lagi. Ketika kita sudah menggali dan dia menjelaskan dengan panjang lebar, minta si kandidat untuk memberikan contoh masalah yang sudah pernah ditemui. Nah, ini adalah bagaimana cara dia menjelaskan, memecahkan masalah by experience. Ketika dia sudah bisa menjawab tentang masalah yang sudah pernah dia temui dan kita lihat, oh caranya sudah cukup benar, berikan masalah dari sudut pandang kita. Kita bisa ambil beberapa contoh dari masalah-masalah yang sudah ada di perusahaan atau challenge-challenge yang pernah muncul di perusahaan. Contohnya adalah apabila seseorang BM atau branch manager diberikan target yang cukup tinggi dalam jangka waktu yang sangat pendek, apa yang akan dia lakukan? Ini adalah salah satu contoh pertanyaan yang mungkin bisa saja itu sudah pernah dia alami ataupun belum. Tapi kita bisa melihat bagaimana cara dia menangani masalah tersebut dari langkah-langkah yang dia tempuh untuk menemui jalan keluar dari masalah tersebut. Oke, itu saja yang mungkin akan saya sampaikan. Semoga membantu dan semoga kita bisa menemukan leader-leader yang sangat handal dalam problem solving. Terima kasih untuk waktunya. Nah, kita akan coba bahas tentang problem solving untuk teman-teman staff atau teman-teman sales, nanti akan dibahas oleh Pak Lintar. Terima kasih untuk waktunya.